student, good morning. How are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan senilai. Sekarang kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Bagaimana yang dikatakan dengan perbandingan berbalik nilai? Mari kita lihat bersama. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memberikan relasi antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya akan diperkecil. Jelas ya? Dan sebaliknya, jika besaran yang satu dikali dengan suatu bilangan, maka besaran yang lainnya dibagi dengan bilangan tersebut. Cukup jelas ya jika kita pahami bersama. Maka di sini jika semakin besar X-nya, Y-nya semakin kecil. Berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, dia berbanding lurus antara X dan Y-nya. Semakin besar X-nya, semakin besar pula Y-nya. Semakin besar X-nya, semakin kecil Y-nya. Itu untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Atau jika kita kalikan, ini menjadi perkalian bersilang ya. Lihat di sini warnanya sudah Miss bedakan antara A dengan B yang sama-sama koefisien 1. Itu dikalikan perkalian silang sama dengan A2 dikali B2 yang sama warnanya. Oke? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke example nomor 1. Nomor 1, Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Nah, di sini sudah Miss buat tabel perjalanan si Alan. Beberapa kali mudik dia telah mencoba meneliti atau membuat suatu tabel yang membuktikan bahwa perjalanannya yang berbeda-beda ini. Maka mari kita lihat kecepatan rata-rata X atau kilometer per jam yang dimisalkan sebagai X dan jam yang dimisalkan sebagai Y waktunya ya. Jika rata-rata atau kecepatannya 80 km, maka waktu yang sudah dihabiskan, yang sudah ditempuh itu selama 6 jam. Ini ya. Dan jika kecepatannya 75 km per jam, maka waktu yang sudah ditempuh oleh si Alan itu 6,4 jam. Oke? Selanjutnya jika 60 km per jam, maka waktu yang sudah dilalui itu selama 8 jam. Dan jika 40 km per jam, maka waktu yang digunakan adalah 12 jam. Dari sini jelas ya dari definisi tadi, semakin besar X-nya, Y-nya semakin kecil. Ini semakin besar pula X-nya ini, Y-nya semakin kecil. 40 ke 12. Oke? Mari kita lihat pertanyaannya adalah berapa lama perjalanan yang ditempuh Alan jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jika kecepatannya 50 km, berapa jam kira-kira yang ditempuh atau yang dihabiskan oleh si Alan? Karena di sini yang diketahui jika 60 km itu 8 jam. Kalau di 50 km berapa kira-kira? Kalau 40 km dia sudah menghabiskan 12 jam. Oke? Sebelum kita menjawab, kita melihat dulu hubungan antara X dan Y-nya ini. Kita lihat di kolom pertama 80 dikali 6. 80 km dikali jamnya itu menghasilkan 480 km ya. Karena setiap kali si Alan mudik, dia harus menempuh jarak 480 km. Harus ditempuhnya jarak 400 km ini ke kampungnya untuk setiap kali mudik. Dan waktu tempuh yang digunakan si Alan berbeda-beda dan jam yang digunakan juga pasti berbeda-beda. Tetapi hasil jaraknya itu tetap sama. Tetap sama yaitu selama 480 km karena jarak si Alan sampai ke kampung atau setiap mudik itu selalu 480 km. Oke, bisa ya? Maka
setiap kilometernya, kecepatan rata-ratanya dikali dengan jamnya itu 480 km, maka 480 merupakan konstanta perbandingan. Dari konstantanya dapat kita hasilkan setiap X dikali Y itu 480. Atau jika kita mau mencari jamnya, karena waktunya adalah yang ditanya di sini 50 km, kita mau mencari tahu berapa jam, berapa lama waktunya, maka Y sama dengan 480 per X. Jarak ke tempat si Alan mudik dibagi dengan waktu. Oke, mari kita lihat bersama. Waktu yang ditempuh adalah 480 per kecepatan rata-rata. Maka Y sama dengan 480 per X. Dari hasil konstanta yang sudah kita peroleh ini tadi. Ini. Karena untuk mencari waktunya itu 480 per X. Jarak yang harus dilalui si Alan jika mudik dibagi waktu yang ditanyakan. Maka di sini Y-nya waktu yang ditempuh 480 dibagi kecepatan. Kecepatan rata-ratanya itu yang ditanyakan tadi adalah 50. Berapa jam atau berapa waktunya jika 50 km yang dilalui oleh si Alan. Mari kita lihat. 480 dibagi 50 itu adalah 9,6. Maka lama perjalanan yang ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 jam. Oke? Jelas ya, ini perbandingan berbalik nilai karena semakin sedikit nilai Y-nya, nilai X-nya, semakin besar nilai Y-nya. Seperti pada tabel yang sudah Miss jelaskan tadi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Miss harap dapat dipahami. Yang masih kurang paham, boleh diulang kembali videonya. Silakan dibaca, salin materinya ke buku kamu untuk memantapkan memahami. Dan untuk lebih memantapkan memahami lagi, silakan berlatih untuk tugas nomor 1. Jangan lupa dikerjakan. Jawabannya kirim ke WA pribadi Miss. Oke, see you next time. Thank you. Bye-bye.